dikatakan di dalam surat Al-An'am ya, ayat 115 itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Jadi isi kalimat-kalimat Tuhanmu itu, isi Islam, nah, ada dua saja, kebenaran dan keadilan. Nah, kalau dua kata ini kita tegakkan, nah, aman lah Indonesia ini kan. Nah, selama ini kan keadilannya dicurangi, apa namanya, dipecundangi, kemudian kebenarannya dicurangi kan gitu. Nah, ini harus kita kembalikan kepada itu. Nah, yang ketiga itu the right man, the right place, itu memang betul. Ketika Abu Dar radhiyallahu anhu minta diberikan jabatan oleh Rasulullah, karena kawan-kawannya sudah diangkat jadi gubernur, jadi komandan, dan apa. Sementara dia merasa dekat dengan Rasulullah, maka dia mengatakan, ya Rasulullah istamil nih, ya Rasulullah berikan aku jabatan. Maka kata Rasulullah, ya Abu Dar, innaka mru'un fika dha'f. Wahai Abu Dar, engkau adalah orang yang punya kelemahan. Innaha la amanah wa innaha la nadamatun yaumil qiyamah. Jadi jabatan itu amanat, kalau tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka itu akan menjadi penyesalan di akhirat. Nah, itu makanya Abu Dar tidak dikasih jabatan oleh Nabi SAW. Dan ketika kemudian Abdurrahman bin Samurah dinasihati oleh Nabi SAW. Nah, ini untuk kita semua juga. La tas'alil imarah in nu'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kata Nabi kepada Abdurrahman, kepada kita semuanya, jangan pernah kamu minta jabatan. Bila kamu memperoleh jabatan tanpa meminta-minta, kamu akan ditolong sama Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kamu mengejar-ngejar jabatan, ya dengan pola kamu meminta-minta, mencari-cari, apalagi sampai merekayasa, ya kan, Allah akan lepaskan kamu dengan jabatan itu. Disitulah kamu hancur, ya. Karena itu the right man in the right place itu adalah satu panduan bagi seorang pemimpin untuk menentukan siapakah orang yang berhak untuk memperoleh jabatan atau menempati satu kedudukan, sehingga amanat jabatan itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka itu kata-kata the right man in the right place itu menjadi tepat untuk apa? Hal yang ketiga. Adapun yang keempat, bahwa korupsi itu adalah penyakit masyarakat, ya, dan Indonesia termasuk salah satu yang diindikasikan terbesar di dunia. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Ya, coba antum lihat kejadian Joko Chandra kemarin itu, kan, luar biasa itu. Ya, jebol semuanya itu. Dia masuk ke Indonesia, dia permainkan para pejabat-pejabat di atas itu, ya, sehingga kemudian dia datang dan pergi tidak disentuh oleh hukum. Padahal dia orang yang bermasalah dengan hukum. Ini menunjukkan apa? Rusaknya tatanan kita itu kan. Itu makanya kenapa itu? Pasti korupsi itu. Dia sogok sono, dia sogok sini, sehingga dibukalah pintunya oleh mereka. Kemudian yang menjadi apa? Keharusannya itu ditutup semuanya. Red notice-nya ditutup. Ini luar biasa itu. Nah, ini baru satu orang nih mengocak-kacar-kacarkan satu apa namanya nilai bangsa seperti ini. Apalagi nanti yang lain-lainnya. Makanya ini perlu untuk segera diperbaiki, dan apa namanya korupsi harus ditutup sampai kecil-kecilnya, karena itulah menjadikan mental manusia ini rusak. Antum lihat saja kan, di dalam dunia politik, pada saat pemilu, apa yang terjadi? Ya, money politik itu sebagai sesuatu yang apa tidak menjadi rahasia umum. Ya, orang dikasih 100.000, 200.000 untuk memilih apa namanya yang diinginkan oleh pihak partai itu atau pihak orang yang apa membagi-bagi duit itu, sehingga masyarakat kita itu dibeli suaranya dengan cara seperti itu. Nah, karena itu perlu adalah pendewasaan lah terhadap masyarakat kita, bangsa kita, jangan sampai harga diri itu mau dibeli begitu kan. Makanya korupsi ini harus dibasmi sehabis-habisnya, supaya tidak terjadi kerusakan mental, sehingga jual kekuasaan, sehingga jual diri, dan macam-macam seperti itu. Nah, itu. Yang kelima adalah distribusi kekayaan ini harus merata, karena bagaimanapun kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan tidak bisa datang ujuk-ujuk. Itu kan tanggung jawab pemerintah, itu tanggung jawab negara. Coba antum lihat
yang namanya kekayaan SDA nasional kita itu, ya kan? Ada 1% orang bisa menguasai apa namanya 70% dari kekayaan nasional ini. Ya, bahkan ada ungkapan 4 orang kekayaannya mencapai separuh penduduk Indonesia, coba itu. Nah, ini kan sesuatu tindakan atau perilaku yang tidak wajar. Ada 1 orang punya tanah sampai 5 juta hektar. Gila betul itu kan. Jadi memang ini perampokan ini kan. Ya, itu. Karena apa tadi itu? Karena korupsi tadi itu. Orang bisa dibeli, orang bisa begitu. Nah itu makanya distribusi kekayaan ini mana yang menjadi tanggung jawab negara untuk apa namanya kepentingan tumpah darah apa seluruh rakyat Indonesia itu yang seluruhkan. Contohnya air ya. Air ini sekarang dominasi di tangan siapa ya? Banyak di tangan asing. Padahal air itu harus menjadi hak seluruh rakyat Indonesia itu kan. Harus ditangani oleh negara. Begitu pula PLN itu apa listrik itu. Nah, begitu pula sumber-sumber alam yang lainnya. Harusnya itu menjadi satu kekayaan yang dikembalikan kepada rakyat. Tapi kenyataan tidak. Freeport itu dahsyat. Saya baca laporan para ahli itu, seandainya Freeport itu kembali ke Indonesia seluruhnya, maka setiap rakyat Indonesia dapat 1 rumah 1 mobil dari hasil Freeport saja. Karena itu tambang emas terbesar di dunia yang di Timika itu. Saya udah berapa kali ke sana itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? 90% ke Amerika. Dan itu pun dalam bentuk bahan mentah. Ya, saya bilang ke Jakarta 1 persatu itu orang Timika. Makanya mereka menuntut itu haknya itu. Nah disinilah artinya ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan apa ini negara, kekayaan SDA kita ini, maka diperlukan apa namanya kebijakan yang dapat merubah keadaan itu sehingga Indonesia yang kaya ini harusnya kan masyarakatnya kaya juga. Tapi kenapa kemudian terjadi kemiskinan? Bahkan tidak jalan pemiskinan. Padahal mayoritas bangsa ini kan umat Islam. Jadi kalau terjadi pemiskinan, yang dirugikan adalah umat Islam. Maka disinilah pentingnya kesadaran para tokoh-tokoh Islam. Ayo kita bangkit, kita perbaiki keadaan. Jangan semua kemudian diam, jangan semua kemudian hanya nonton, kemudian pasrah dengan keadaan. Nah ini milik kita semuanya. Harus kita kemudian punya tanggung jawab bersama. Ayo kita koreksi ini. Pemerintah kita ini harus kita koreksi kesalahan-kesalahan aturan kita itu. Kita kembalikan kepada apa namanya kesepakatan di awal apa nih berdirinya bangsa ini, yang dimana dimaksudkan adalah untuk kepentingan rakyat seluruhnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya terjadi kesenjangan yang luar biasa. Nah di sini apa namanya tuntutan kepada kita semua untuk turun tangan lah, terutama yang educated people ya. Karena di Indonesia ini educated people itu kira-kira 5%. 5% ini membawa gerbong 90% masyarakat dan umat ini kan. Makanya yang 5% ini harus punya daya kritis, daya tanggap, daya perhatian ya untuk ke depan ini. Mari kita berbagi keadaan. Kalau enggak ini bisa bahaya ini. Ya Indonesia ini dalam persimpangan jalannya. Ya di satu sisi rakyat mengharap untuk perubahan lebih baik, tapi di sisi lain dominasi asing itu cukup kuat. Ya, baik itu dari Barat yang dalam arti liberal apa namanya kapitalis, dan Timur yang komunis sosialis ini. Kita di bawah 2 cengkraman ini kan. Nah kalau kemudian kita umat Islam tidak menyadari ini, ya sudah kita akan jadi rebutan mereka saja, jadi objek bagi mereka saja. Nah peranan umat Islam ini sekarang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini, karena kondisinya memang sudah sangat miris ya. Nah, makanya tidak bisa cuman kita hanya bicara, kita cuman teriak-teriak, kita cuman apa namanya menangisi keadaan, tapi kita harus cari langkah-langkah solutif lah. Ya makanya menurut saya kita hanya ada 2 lini. Civil society umat Islam bagus. Ya, pesantren-pesantren banyak, masjid-masjid banyak, ya perguruan tinggi, sekolah-sekolah Islam luar biasa, panti asuhan, ya kan?
gerakan-gerakan sosial umat, ormas-ormas dari sisi sosial suku civil society bagus, tapi dari sisi politik society remuk kita. Ya, makanya kadang kita selama ini kurang perhatian di dunia politik ini, hanya dijadikan perebutan oleh kalangan-kalangan pragmatis itu kan. Hanya mereka rebutan proyek, mereka rebutan kekayaan, mereka rebutan anggaran dan sebagainya itu. Makanya aktivis Islam sekarang ini harus mencoba untuk melangkah lebih maju. Ayo kita kritisi nih kondisi yang ada ini, kita perbaiki supaya umat Islam juga punya peranan di dalam menentukan negeri ini. Jangan ditentukan oleh pihak lain. Nanti ujung-ujungnya kita mengalami satu keadaan krisis yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang terus terang saja selama ini umat Islam itu memang dimarginalkan. Dari mulai sejak kemerdekaan, ya, Piagam Jakarta dicoret, itu hak umat Islam. Sudah sepakati 22 Juni dengan alasan kelompok mana daerah timur yang ingin memisahkan apa itu, sehingga 18 Agustus dicoretlah Piagam Jakarta itu, dan itu hak umat Islam untuk melaksanakan syariat. Tetapi kemudian dikoreksi oleh Soekarno setelah melakukan proses panjang dengan membubarkan Masyumi, menjarakan para ulama. Pak Hamka itu dipenjara 2 tahun 4 bulan tanpa tahu kesalahannya apa. Dan Pak Hamka itu dia sebagai ulama dalam keadaan dia tidak berdaya, justru dipenjara belum melahirkan tafsir Al-Azhar. Namun demikian tahun 5 Juli 59 rupanya disadari, ya, oleh Soekarno dan juga atas desakan dari TNI dan umat Islam, maka keluarlah dekret 5 Juli 59 kembali kepada Undang-Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Berarti kita punya cantolan nih bagi umat Islam, tinggal bagaimana mengisi negeri ini bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Maka berdirilah bank syariah, berdirilah wakaf, berdirilah Nah, ini perlu dikembangkan terus nih, ya kan? Kita punya cantolan, tapi kita harus isi nih. Meskipun akhirnya Soekarno terakhir sebelum wafat, beliau minta disalatkan jenazahnya oleh Pak Hamka. Begitu pula M. Yamin. M. Yamin ini kan pelopor nasionalisme. Ya, waktu PNI dulu tokohnya adalah M. Yamin ini. Ya, dia tidak mengendaki syariat Islam. Makanya masyarakat Sumatera Barat itu marah betul sama M. Yamin ini. Ketika meninggal itu mereka nggak mau dikuburkan di Sumatera Barat, tapi sebelum dia wafat, sepertinya dia menyadari atas perilaku dia, sehingga dia minta Pak Hamka untuk membimbing dia sampai meninggal, dan Pak Hamka hanya membimbing dia sampai meninggal disalatkan, dan oleh Pak Hamka diyakinkan masyarakat Sumatera Barat untuk dikubur di sana. Udahlah, beliau sudah tobat, sudah benar, hanya dikubur di sana, gitu. Nah, ini satu perjalanan manusia kan, seperti itu. Artinya dari awal umat Islam ini sudah didalimi, kan? Sudah didalimi secara kenegaraan. Nah, pada saat terjadi kudeta PKI 65, umat Islam diajak lagi itu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari komunisme, dan berkelahi umat Islam. Dan berapa banyak tokoh umat Islam yang dibunuh oleh PKI itu kan? Gitu. Nah, setelah selesai PKI, kemudian Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto itu berjalan, disingkirkan lagi tuh umat Islam sama dia. Ya, ya akibatnya umat Islam kemudian terpojok. Maka sampai telah diciptakan asas tunggal Pancasila untuk menyingkirkan asas dan sebagainya itu kan. Nah, ini kejahatan Orde Baru juga tidak sedikit terhadap umat Islam ini, ya, sehingga umat Islam ini dari Orde Lama dihancurin, Orde Baru dihancurin. Di saat terakhir masa Soeharto baru boleh sadar dia, sehingga dia berangkat haji, kemudian bikin bank syariah, bank muamalat, itu udah mulai sadar dia kembali kepada Islam. Tapi pihak Barat tidak mau, Amerika tidak mau, dijatuhkanlah dia 98 itu kan. Tapi kondisi umat Islam sudah babak belur, gitu. Sehingga ketika terjadi order reformasi, umat Islam nggak siap, karena mentalnya dihancurkan selama ini kan.
Nah, ini harus kita sadari, terutama kalangan pemuda ini kan, supaya ayo kita perbaiki keadaan ini. Umat Islam harus bangkit. Pemuda-pemuda pintar-pintar itu, ayo kemudian ikut memberikan satu sumbangsih untuk mengangkat umat dan bangsa ini supaya benar jalannya. Jangan sampai kita kemudian jadi kue yang diperebutkan oleh pihak lain begitu. Nah, kenyataannya sekarang ini sudah seperti ini, ya, karena memang sistemnya itu rusak, kemudian manusianya itu mengalami kebobrokan, dan ada pihak lain yang merancang ini. Ini yang tidak terungkap oleh banyak pihak nih. Ada pihak lain yang merancang, yang dengan sengaja mereka merancang untuk menjauhkan umat Islam dari negara, bahkan membenturkan negara dengan umat Islam yang selama ini kita hanya melihat dari jauh. Nah, disinilah harusnya ada perbaikan, kesadaran untuk ayo kita perbaiki semua ini dan sebelum terlalu terlambat kita ini kan begitu. Wallahu a'lam.